Halo teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini dan perkembangan arsitektur komputer. Sebelum masuk ke inti materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Danwasmoro, biasa dipanggil dengan nama Danu. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan nomor NIM 23115489. Kita langsung ke inti materi dari pendahuluan. Teknologi komputer telah berkembang dari perangkat berukuran besar dan lambat ke mesin canggih yang mendukung kecerdasan buatan. Fokus presentasi ini akan membahas bagaimana arsitektur komputer juga berubah untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Fokus utama dari presentasi ini yaitu yang pertama, evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Yang kedua, perkembangan arsitektur yang mempengaruhi kecepatan, efisiensi, dan kemampuan pemrosesan komputer. Generasi pertama. Generasi pertama dimulai dari tahun 1940 hingga 1956. Generasi pertama menggunakan tabung vakum, membuat komputer besar dan tidak efisien. Arsitektur von Neumann digunakan untuk pertama kalinya, di mana instruksi dan data disimpan dalam memori yang sama. Ini sering menyebabkan penundaan karena instruksi dan data harus diambil dari tempat yang sama. Ciri-ciri dari generasi pertama yaitu menggunakan tabung vakum untuk pemrosesan. Ukuran besar, daya listrik yang tinggi, dan menggunakan pemrograman bahasa mesin. Kecepatannya tergolong pemrosesan yang sangat lambat. Menggunakan arsitektur von Neumann, arsitektur yaitu instruksi dan data disimpan dalam satu memori. Contoh dari komputer generasi pertama yaitu seperti ENIAC dan UNIVAC. Generasi kedua. Generasi kedua dimulai tahun 1956 hingga 1993. Transistor mengganti tabung vakum sehingga komputer menjadi lebih kecil dan lebih cepat. Bahasa pemrograman tingkat tinggi mulai muncul, membuat pemrograman lebih mudah. Arsitektur von Neumann masih tetap dipakai, tetapi penggunaan transistor meningkatkan kinerja secara signifikan. Ciri-cirinya yaitu menggunakan transistor menggantikan sebagai pengganti tabung vakum. Ukuran yang lebih kecil, konsumsi daya lebih rendah. Bahasa tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL mulai digunakan. Arsitekturnya masih menggunakan von Neumann Architecture, tetapi dengan transistor yang lebih efisien. Contohnya adalah IBM 7090 CDC 1604. Generasi ketiga. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1964 hingga 1971. Nah, sirkuit terpadu atau IC yang biasa kita panggil adalah inovasi utama generasi ketiga, membuat komputer lebih kecil dan lebih cepat. Konsep multiprogramming dan time sharing memungkinkan beberapa program berjalan sekaligus. Meskipun masih berbasis von Neumann, komputer dapat menangani lebih banyak instruksi dan lebih efisien. Ciri-cirinya memiliki sirkuit terpadu atau IC menggantikan transistor. Komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah. Mendukung multiprogramming dan time sharing. Arsitekturnya tergolong masih berdasarkan von Neumann, seperti generasi pertama dan generasi kedua. Tetapi sirkuit terpadu memungkinkan lebih banyak instruksi diproses lebih cepat. Contohnya seperti IBM System 360 dan PDP 8. Generasi keempat. Generasi keempat dimulai dari tahun 1971 hingga sekarang. Nah, generasi ini menggunakan mikroprosesor, yaitu teknologi utama dalam generasi keempat. Semua komponen CPU berada dalam satu chip, membuat komputer lebih kecil dan lebih cepat. Perkembangan multi-core arsitektur memungkinkan banyak inti dalam satu prosesor, meningkatkan kinerja secara dramatis. Era ini juga melihat munculnya internet dan cloud computing yang revolusi cara kita bekerja dan berkomunikasi. Ciri-cirinya yaitu penggunaan mikroprosesor pada semua komponen CPU dalam satu chip. Munculnya komputer pribadi atau biasa kita sebut dengan PC dan laptop. Internet dan cloud computing
Arsitekturnya perkembangan multicore arsitektur, beberapa inti dalam satu prosesor untuk pemrosesan paralel. Contohnya seperti Intel 404, IBM PC, dan Apple Macintosh. Generasi kelima. Generasi ini dimulai dari sekarang dan masa depan. Generasi kelima difokuskan pada teknologi kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Quantum Computing Architecture memungkinkan komputer memecahkan masalah yang tidak bisa diatasi oleh komputer klasik. Arsitektur neuromorphic bertujuan untuk meniru cara otak manusia bekerja, sehingga meningkatkan kemampuan pemrosesan AI. Ciri-cirinya fokus pada Artificial Intelligence atau AI dan komputasi kuantum, teknologi machine learning, neural networks, dan IoT atau biasa kita panggil dengan Internet of Things, virtual reality atau VR, dan augmented reality atau AR. Arsitekturnya menggunakan quantum computing arsitektur, memanfaatkan mekanika kuantum untuk pemrosesan data. Neuromorphic arsitektur meniru otak manusia dalam pemrosesan informasi. Contohnya komputer kuantum, Google, IBM, dan superkomputer. Nah, sekarang kita membahas tentang perkembangan arsitektur komputer. Arsitektur komputer berkembang seiring dengan kebutuhan akan pemrosesan yang lebih cepat dan lebih efisien. Von Neumann arsitektur adalah dasar dari komputer modern, tetapi kemudian berkembang menjadi Harvard arsitektur yang memisahkan penyimpanan data dan instruksi. Multicore arsitektur memungkinkan komputasi paralel, sementara quantum computing arsitektur dan neuromorphic arsitektur membawa inovasi masa depan yang berpotensi mengubah cara komputer bekerja. Nah, ini adalah urutan dari generasi arsitekturnya. Yang pertama ada von Neumann arsitektur, satu memori, yaitu artinya dari satu memori digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Yang kedua ada Harvard arsitektur, memisahkan memori untuk instruksi dan data. Yang ketiga ada multi-core arsitektur, beberapa inti dalam satu prosesor untuk meningkatkan kinerja paralel. Yang keempat, quantum computing arsitektur, menggunakan mekanika kuantum untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Neuromorphic arsitektur, yaitu arsitektur yang meniru cara kerja otak manusia. Itu sekian presentasi dari saya. Terima kasih.